saya sampaikan tadi sangat blunder. Maka saya bilang nggak usah pakai menggunakan sumpah pocong, sampaikan apa adanya. Seharusnya dari awal perkara ini kemarin, Ibtu Rudiana itu memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Praktisi hukum Marwan Iswandi, yang juga kuasa hukum Peggy Setiawan, memberikan tanggapan atas pernyataan Ibtu Rudiana, yang menyatakan kesediaannya untuk melakukan sumpah pocong, demi membuktikan kebenaran dalam kasus Vina Cirebon. Namun Marwan menyatakan kebingungan, dengan niat sumpah pocong tersebut. Seharusnya Ibtu Rudiana menyatakan siap diperiksa, untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang ia tahu. Tidak ada pelanggaran katakannya, itu udah terang benerang kok. Menurut kita kan masyarakatnya bisa menilai loh. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Diduga pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Walaupun diduga itu masyarakat udah melihat. Masyarakat sekarang makin cerdas, makin pintar. Oke Bang, ini ada pernyataan mengejutkan juga nih dari Ibtu Rudiana, dia sebagai seorang polisi tapi mengatakan bahwa berani untuk sumpah pocong. Seperti apa mungkin Abang melihat statement keluar dari seorang penegak hukum nih? Sumpah pocong. Zaman sekarang ini ada zaman modern loh. Sekarang zaman modern, negara kita zaman modern loh. Bukan zaman mistik. Itu kan pocong itu tidak ada diatur di dalam agama Islam, itu tidak ada loh. Sumpah pocong tidak ada. Tidak ada. Sumpah itu hanya berdasarkan pada Allah. Tidak ada yang sumpah pocong itu. Sumpah pocong termasuk menurut saya adat. Suatu adat, kebiasaan aja. Makanya saya bilang aneh aja, menurut saya aneh. Kalau bagi mau dia sumpah pocong, mau apapun ya kita, kalau saya pribadi saya tidak percaya. Apapun sampaikan sumpah pocong, mau apa nggak percaya saya. Apalagi ini mengatakan sumpah pocong ini tidak dikenal menurut agama Islam. Tapi pantas nggak Bang? Pantas nggak sebagai penegak hukum melontarkan pernyataan seperti itu? Ya kalau menurut saya tidak pantas. Ini menurut saya, pendapat saya kan. Kamu menanya menurut pendapat saya. Ya tidak pantas. Bukan begitu, bukan untuk meyakinkan pada masyarakat itu sampaikan apa adanya. Bukan berarti dia harus mengatakan saya sumpah pocong, sumpah bukan. Sumpah pocong juga sumpah tidak dikenal kok dalam agama Islam kok. Itu Rudiana Islam bukan itu? Islam kan? Tidak ada. Nah sekarang nggak usah lagi sumpah pocong, katakan apa adanya yang terjadi itu bagaimana. Terhadap terutama ke-8 orang narapidana ini. Udah akuin aja semuanya. Kalau memang ada pelanggaran, maksud saya akuin berterus terang. Nggak usah lah maksud saya ada sumpah pocong, sumpah apa. Itu aja intinya pada dasarnya. Apakah itu bentuk pembelaan dia? Mengatakan dia berani sumpah pocong? Ya, dia untuk meyakinkan kepada masyarakat. Kalau saya sendiri, saya tidak percaya. Mau sumpah pocong, mau sumpah apa, saya nggak percaya. Katakan aja, berterus terang aja lah, nggak usah ini. Katakan aja apa yang terjadi sebenarnya itu apa sih yang terjadi terhadap latar belakang terhadap perkara Vina Eki ini. Udah itu aja, terbuka aja semuanya. Dan kembali lagi saya bilang, saya minta kembali lagi ke pihak instansi dia sendiri, kepolisian. Dalam hal ini Mabes Polri untuk bersungguh-sungguh, harapan saya. Dan sampaikan kepada masyarakat apa hasil dari pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana ini. Jangan maksud saya ada seperti kayak ditutup-tutupi. Nanti masyarakat akan bertanya-tanya terus tidak selesai permasalahan ini. Termasuk ini juga sih Bang, apa pembodohan juga nggak sih buat masyarakat apa seorang penegak hukum nih, apalagi seorang polisi kok dengan cara itu, harusnya kan dengan cara apa itu hukum dia harus menyelesaikan dan menjawab dengan. Iya, menurut saya jelas dong, dia kan aparat penegak hukum loh. Sekarang makanya saya bilang ini jangan berpikir ke mistik lagi, semuanya mistik loh. Sumber ini kemarin didapatkan dari kesurupan. Dari kesurupan menjadi nanti sumpah pocong. Mistik semuanya lari nanti. Nanti mau hukum nanti gunakan hakim juga, hakim mistik juga. Ya, mempenjarakan yang mistik juga. Saksi-saksinya saksi mistik. Nggak habis-habis dunia negara Indonesia nggak bakal maju kalau begitu terus mistik terus dipakai. Ya, kembali lagi saya bilang tadi ke Ibtu Rudiana, apaan pakai sumpah pocong? Dia seorang penegak hukum, orang modern kayak gitu kok pakai sumpah pocong loh gitu loh. Kalau saya pribadi mau disumpah pocong, saya bilang saya tetap tidak percaya apa disampaikan oleh Ibtu Rudiana menggunakan sumpah pocong itu. Menurut Abang perlu nggak Ibtu Rudiana menarik ucapannya tersebut? Ya menurut saya ya, dia kan seorang, apalagi dia perwira kan, nggak usah lagi menggunakan kata-kata sumpah pocong itu loh. Katakan apa adanya dan yang masuk di akal menurut masyarakat.
masyarakat ini sekarang netizennya lebih paham loh, lebih ngerti lah maksud di akal menurutnya. Dia mau berargumen, kalau menurut masyarakat tidak percaya, masyarakat tetap tidak akan percaya apa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana. Menurut abang blunder nggak tuh bang, Ibtu Rudiana mengucapkan sumpah pocong, sedangkan dia kan aparat penegak hukum? Ya menurut saya sampaikan tadi sangat blunder. Maka saya bilang nggak usah pakai menggunakan sumpah pocong, sampaikan apa adanya yang terjadi, dan sampaikan apa adanya itu yang menurut masuk di akal. Masyarakat menilai itu terjadi kejadian perkara ini. Itu. Abang melihat di sini ada ini nggak sih, mungkin dengan ucapannya statement dari Rudiana yang mengatakan sumpah pocong itu ada orang di balik itu, artinya mungkin intervensi orang gitu yang menyuruh dia untuk statement seperti itu gitu. Saya nggak mau berandai-andai ya, tapi kemungkinan itu bisa aja. Semua bisa aja, tapi kan diduga kan, boleh-boleh aja. Dan maksud saya juga kemunculan dia ini kok baru muncul sekarang ini, sepertinya kan ya mungkin aja kan diduga kan, bukan kita menuduh dia ya. Kemungkinan mungkin ada. Ya udah, kenapa muncul aja sekarang begini, bisa jadi kan itu yang terjadi. Makanya intinya saya bilang Ibtu Rudiana itu mengatakan apa adanya, dan saya minta kembali lagi tadi, pihak instansi dia sendiri, kepolisian itu yang memeriksa dan mengatakan sejujur apa adanya terhadap perkara ini. Nggak usah dilindungi lagi maksud saya. Memang kalau memang ada kesalahan dari Ibtu Rudiana itu terus terang katakan apa ada. Ini kan hanya oknum, bukan instansi, bukan institusi. Justru kalau tidak terbuka, tidak ada transparannya, berarti itu masyarakat menilai nanti jatuhnya efeknya kan ke institusi. Kasihan institusi. Institusi Polri itu sangat bagus, sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Maka saya bilang, kabar skrim itu bagus loh. Pak Widiada itu sangat bagus. Saya menilai sangat bagus Pak Widiada itu. Orang di Makayasa kok. Calon pemimpin akan datang itu. Tapi abang apresiasi nggak dengan apa ya, istilahnya nih Rudiana tampil di media publik dengan press conference itu, artinya abang apresiasi apa yang memang harusnya, atau telat atau terlambat Kalau dikatakan terlambat, sangat terlambat. Nah, kenapa nggak dari dulu? Sangat terlambat. Kok baru sekarang? Tapi tidak ada kata-kata terlambat. Lebih baik sekarang kata. Tapi terlambat ini lebih baik katakan apa adanya. Jangan masuk masih juga berkeli-keli berbelit-belit. Nah, percuma terlambat kalau masih berkeli-keli kan gitu loh. Buat apa sumpah pocong itu? Masyarakat ini udah menilai kok terhadap penangkapan ini. Masyarakat udah menilai dulu. Saya pun membaca putusan pengadilan itu loh. Banyak kejanggalan, banyak keanehan terhadap perkara ini. Dan saya berkeyakinan, keyakinan saya dari fakta hukumnya ada. Saya berkeyakinan 99% 8 orang itu bukan pembunuhnya. Bukan pembunuhnya. Yakin saya. Sama seperti saya waktu sidangnya Peggy, saya mengatakan 99% Peggy pasti bebas. Buktinya bebas. Saya bisa menilai. Feeling saya, kebetulan saya kan mantan dari militer, ini kan insting kami lebih kuat. Insting kami lebih kuat, analisa kami lebih kuat. Dan saya berkeyakinan, saya bilang, saya berharap banget kepada Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini agar membebaskan 8 orang ini. Lebih baik kita mengakui kesalahan kita daripada kita tetap melindungi karena kita tidak mau mengakui kesalahan yang sudah-sudah. Ini kesalahan pun ada oknum kok. Oknum, semuanya oknum kok. Mulai dari penyidikan, mulai dari pihak kejaksaan, kok menerima P21, mulai dari vonis dari hakim tingkat pertama. Makanya hakim tingkat pertama itu saya bilang itu harus dicari. Harus dicari itu. Harus dicari itu. Orang hakim tingkat pertama itu yang menyidangkan perkara ini. Banyak kejanggalan terhadap perkara ini. Saya ngelihat perkara ini banyak kejanggalan. Maka saya bilang, waktu saya masih dinas di auditor militer, pernah saya ceritakan. Dulu kalau kita mau seperti kasus yang ke Cirebon ini, udah kami hukum. Tentara berpapasan sama motor. Tentara pakai truk. Motor tersebut jatuh, meninggal. Orang beranggapan itu serempet sama tentara. Saya perintahkan untuk diotopsi. Diotopsi ternyata itu jantung. Tentara kan nggak dihukum. Coba kalau orang itu berpikir, wah itu diserempet oleh tentara. Padahal enggak. Sama seperti ini. Apalagi ini dibuat-buat perkara ini. Perkara luar biasa loh. Sadis menurut saya. Makanya pernah saya ceritakan waktu acara di Kang Deddy Mulyadi. Saya bilang, saya pernah kursus hukum perang. Saya kursus hukum perang itu hukum humaniter. Perlindungan terhadap kemanusiaan itu luar biasa loh. Tidak ada penyiksaan.
perkara ini meminta keterangan aja, menurut laporan kan disiksa mereka. Melebihi dari hukum perang. Hukum perang aja tidak seperti itu loh. Saya udah saya belajar hukum perang itu sudah. Maka saya tahu persis perlindungan terhadap kemanusiaan.